wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Wa ba'd. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul huwa lilladzina amanu huda wa shifa. Katakanlah Al-Quran itu huda, petunjuk, wa shifa, dan obat lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Jadi semakin orang itu beriman, maka semakin banyak pula lah ia berobat dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bukan untuk hanya orang yang bermasalah saja. Dalam konteks siapa yang diruqyah, itu bukan hanya orang-orang yang bermasalah, tetapi justru sebaliknya. Semakin orang itu beriman, maka semakin frekuensi ruqyahnya semakin banyak. Kemarin Al-Fakir dari Sumatera Utara, dan ini kondisinya masih lemes, dan ketika di Sumatera Utara itu karena hujan lebat 10 menit kita perjalanan dari Sumatera Utara dan sampai di Juanda, Surabaya, saya mulai padam panas. Dan ketika mau pulang ke Tuban, ke pondok pesantren West Al-Qarani, saya berhenti sejenak di salah satu praktisi atau di base camp JRA Sidoarjo. Nah, di situ Al-Fakir, alhamdulillah, ada teman-teman yang karena masuk angin katanya, itu ada yang bekam, ada yang mijet, refleksi, dan seterusnya. Tetapi saya bau, jangan tinggalkan ayat-ayat Quran. Alhamdulillah, setelah beliau membekam dengan membaca ayat-ayat syifa, kemudian mengakuprontur dengan ayat-ayat syifa, jadi saya pun juga diruqyah. Maka obat bagi saya diruqyah. Dan saya dari kecil sampai umur sekian itu belum pernah opname di rumah sakit. Ada saksinya keluarga saya, tidak pernah ke rumah sakit opname. Ini menunjukkan semakin orang itu beriman, semakin dia yakin Quran obat, maka semakin diruqyah. Jadi diruqyah itu bukan orang yang bermasalah saja. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatsum imana. Seharusnya orang itu kalau dibacakan ayat-ayat Quran, maka imannya akan bertambah. Jadi ingat, kalau ada kata-kata misalkan diruqyah, Gus Amak diruqyah dan seterusnya, bukan maknanya bermasalah, tapi ya memang butuh penyembuhan dan sembuhnya dengan Al-Quran. Pada video kali ini saya akan nge-share, kita tahu siapakah Master Limbat itu. Salah satu pemenang di stasiun TV swasta. Beliau ini sakit, mengeluhkan sakit dan ingin diruqyah. Dan alhamdulillah biidznillah, walaupun beliau tidak dipublis videonya karena privasi ya, tapi intinya kita jangan beropini kalau orang diruqyah itu kemudian beliau ini bermasalah. Enggak, setiap orang yang punya sakit ya diruqyah. Contoh saya sendiri tadi. Dan perlu diketahui, ilmu kekebalan itu tergantung ya, khilaf bainal ulama. Kalau pakai khudam, sebagaimana yang disebutkan di banyak-banyak ilmu-ilmu dipraktekkan di dunia persilatan, maka itu haram. Tapi kalau itu dinisbatkan kepada si empunya, yakni yang punya ilmu itu dari para aulia, maka itu tidak mengapa. Jadi intinya adalah
pada si empunya, apakah dia sholat mutasari atau tidak. Saya akan nukilkan satu pendapat ulama fikih supaya kita ini tidak menghukumi sesuatu berdasarkan hawa nafsu. Kan banyak tuh di sebelah itu peruqyah, ini kebal ruqyah, seakan-akan memang setiap kebal itu dari jin. Ada kebal yang tidak dari jin. Yang seperti tadi saya sampaikan, pernah ada ulama ketika membaca ayat penjaga, beliau ini tidak terkena sabetan takjil tajam. Tapi bukan berarti terus diperbolehkan semua kebal. Baik, saya akan nulukikan fatwa Syekh Abdullah tentang ilmu kebal yang menurut si pemakainya itu berasal dari para wali. Syekh Abdullah yaitu dalam kitab Al-Madhhab Arba'ah disebutkan, idza arafta dzalika alimta annama yata'atahu alladziina yadribuna sudurahum bidubus aw sikin aw yat'anuna a'yunahum aw yahmiluna an-nara aw ya'kulunaha wa yantamuna ila Sayyidi Ahmad Ar-Rifai wa aw Sayyidi Ahmad bin Alwan aw ghairihima minal awliya'i innahum kanu mustaqimina 'ala syari'ati qa'imina bil awamiri tariqina lil manahi alimina bil fardil ain min ilmi amilina bihim lam yata'allamuna as-sababa al-muhassila bihadzal amali fahuwa min haizil karamati wa illa fahuwa min haizis sihr. Idijtima'u mun'akidun annal karamata la tadharu ala yadi fasiq wa annaha la tahsulu bi ta'allumin aqwalin wa a'mal wa annama yadharu ala yadil fasiq minal khawariki minas sihir al muharramati ta'allamuhu wa ta'limuhu wa fi'luhu intaha. Ketika kamu mengetahui, idza arafta ala dzalika, jika kamu mengetahui pengertian sihir seperti di atas, kata Syekh Abdullah, maka atraksi-atraksi seperti mana menusuk badan memakai pisau, membawa api dan memakannya, wayat manuna ila Sayyidi Ahmad, dan yang konon katanya adalah berasal dari para wali seperti Sayyid Ahmad Ar-Rifai dan Ahmad Ibnu Alwan, untuk menghukuminya perlu ditafsir. Jika pelakunya disiplin syariat, artinya dia ini mustaqimina ala syariah, dia disiplin atas syariat serta taat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkannya kenikmatan melalui usaha-usaha belajar, maka kejadian tersebut jelas-jelas termasuk karamah. Dan jika tidak memenuhi syarat-syarat di atas, yakni dia menjalankan maksiat, kemudian melanggar perintah Allah, dia tidak sholat dan seterusnya, maka dan tidak disiplin syariat, ilmu syariatnya, dan tidak pula melalui usaha-usaha, maka kejadian tersebut adalah sihir yang diharamkan. Karena menurut ijma' idil ijma'u mun'akidun, sesungguhnya menurut ijma' para ulama yang namanya karomah tidak bisa timbul dari orang-orang yang fasik yang melakukan dosa, dan tidak bisa diperoleh dengan cara belajar. Maka sesungguhnya kejadian khawarik, yaitu luar biasa, yang timbul dari orang-orang fasik itu termasuk sihir yang kita ini haram dipelajari, diajarkan, mau apalagi dilakukan. Maka yang disampaikan oleh misalkan Master Limbat, jikalau beliau menjalankan syariat, sholat dengan benar, ngaji dengan benar, tidak menjalin maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi itu tidak diharamkan sebagaimana sangkaan sebagian. Tetapi jika sebaliknya tidak disiplin, maka tentu kita yang melihat saja haram.
Karena kalau kita sudah hati-hati menghukumi suatu itu haram, seperti kamu ngerokok haram, maka otomatis kamu melihat rokok, kamu menjual rokok juga haram. Disebutkan fatwa Syekh Abdullah, jika kita menghukumi suatu yang haram, atraksi misalkan itu haram, maka wa mata hakam nabi annahu sihrun wa dhalal, jika kita menghukumi atraksi tersebut adalah dengan haram termasuk sihir, maka menyaksikan pertunjukan tersebut juga haram. Jadi kamu melihat atraksinya pun juga haram. Bahkan disampaikan at-tafarruju alaihi idil qaidatu inal tafarruja alal haram haram. Karena sesungguhnya berpegang pada kaidah menyaksikan perkara yang haram hukumnya juga haram. Sebagainya memasuki kadukhuli mahali suwar al-muharramah, seperti mana kita memasuki tempat yang dipasangi gambar-gambar yang haram. Fa haramul mal wal ma'khud alaihi, dan harta yang dihasilkannya pun juga haram. Jadi kita kalau menghukumi misalkan suatu haram, maka kita juga merupakan bisa jadi haram yang kita makan, yang kita lihat. Jadi hati-hati dalam menghukumi haram. Saya tidak mengatakan beliau mengeluarkan sihir atau tidak. Jadi di sini beliau sakit, Master Limbat sakit, kemudian minta berobat dengan Al-Quran, dan alhamdulillah JRA hanyalah salah satu satu-satunya peruqyah yang berani meruqyah Master Limbat. Dan semoga bila Master Limbat melihat video ini, semoga kalau beliau memang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Quran, dengan berkah ayat-ayat Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya sendiri juga lagi sakit, jadi saya mohon doa kepada panjenengan semua. Dan ini lagi proses penyembuhan dengan ayat-ayat Quran tentunya, yang tadi sudah di ruqyah pula, dipijat, diapain, tapi juga di ruqyah. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma, menambahkan keyakinan kita bahwa Al-Quran adalah obat pertama dan utama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.